Selamat datang di Share Wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-11, dan bagi teman-teman yang belum mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-10, dapat menontonnya pada video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Pada tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-11 ini, saya akan menjelaskan mengenai cara memahami jenis referensi sel agar teman-teman dapat menggunakan rumus fungsi sel relatif, sel absolut, dan sel semi-absolut pada Excel. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di-skip, agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat dasar bagian ke-11 ini, dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen. Referensi sel pada Excel merupakan sel yang digunakan sebagai referensi atau acuan pada rumus, formula, maupun fungsi pada Excel. Excel memiliki 3 jenis referensi sel, yaitu referensi sel relatif, referensi sel absolut, dan referensi sel semi-absolut. Referensi sel relatif. Referensi sel relatif ini merupakan referensi sel yang akan menyesuaikan dengan posisi atau letak sel di mana sel tersebut diletakkan. Referensi sel relatif, jika diduplikasi atau dikopikan ke sel yang lain, maka akan menyesuaikan atau berubah berdasarkan posisi baris dan kolom dari sel yang lain tersebut. Sebagai contoh, pada tabel daftar penjualan laptop, kita akan memasukkan rumus untuk total penjualan laptop merek Asus, yaitu perkalian antara banyaknya unit laptop Asus yang terjual, dengan harga per unit laptop Asus. Letakkan pointer mouse pada sel F5, ketikkan sama dengan, arahkan pointer mouse dan klik sel D5, lalu ketikkan tanda asterisk, arahkan pointer mouse dan klik sel E5, lalu Enter. Kita perhatikan, rumus yang terdapat pada sel F5, memiliki referensi sel D5, atau kolom D, baris 5, serta memiliki referensi sel E5, atau kolom E, baris 5. Selanjutnya kita duplikasikan atau kopikan sel F5 ke sel F6 sampai sel F9. Letakkan pointer mouse pada sel F5, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu seleksi sel F6 sampai sel F12, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Kita perhatikan rumus pada sel F6, merupakan perkalian antara sel D6 dengan E6. Demikian juga pada sel F7, merupakan perkalian antara sel D7 dengan E7. Pada sel F8, merupakan perkalian antara sel D8 dengan E8. Dan pada sel F9, merupakan perkalian antara sel D9 dengan E9. Agar lebih jelasnya, kita coba duplikasikan atau kopikan kembali rumus pada sel F9 ke sel K12, di mana sel K12 merupakan total penjualan laptop Asus, sama seperti pada sel F5. Kita letakkan pointer mouse pada sel F9, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu kita letakkan pointer mouse pada sel K12, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Terlihat rumus pada sel K12 berisi perkalian antara sel I12 dengan J12, dan juga hasilnya sama dengan nilai pada sel F5. Hal ini menunjukkan bahwa rumus maupun formula yang menggunakan referensi sel relatif, maka akan menyesuaikan dengan posisi baris dan kolom yang dituju. Referensi sel absolut. Referensi sel absolut merupakan sel tertentu yang letaknya telah ditetapkan sebagai referensi tetap bagi sel-sel lain. Dengan kata lain, posisi kolom dan posisi baris sel tersebut tidak berubah atau terkunci.
Referensi sel absolut, jika diduplikasi atau dikopikan ke sel yang lain, maka tidak akan menyesuaikan atau berubah berdasarkan posisi baris dan kolom dari sel yang lain tersebut. Untuk menggunakan rumus atau fungsi referensi sel absolut ini, diawali dengan tanda dolar sebelum nama kolom dan sebelum nomor baris. Sebagai contoh, pada tabel daftar pembayaran upah harian, pada kolom total upah, merupakan perkalian antara jumlah hari kerja dengan upah per hari yang terletak pada sel C5. Kita letakkan pointer mouse pada sel E8, ketikkan sama dengan, arahkan pointer mouse dan klik sel C5, lalu ketikkan tanda asterisk. Arahkan pointer mouse dan klik sel D8, lalu Enter. Kemudian kita kopikan sel E8 ke sel E9 sampai sel E12. Letakkan pointer mouse pada sel E8, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu seleksi sel E9 sampai sel E12, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Maka pada sel E9 sampai sel E12, terlihat hasilnya tidak sesuai. Kita perhatikan rumus atau formula pada sel E9, merupakan perkalian antara sel C6 dengan D9. Demikian juga pada sel E10, merupakan perkalian antara sel C7 dengan D10. Pada sel E11, merupakan perkalian antara sel C8 dengan D11. Dan pada sel E12, merupakan perkalian antara sel C9 dengan D12. Hal ini dikarenakan upah per hari yang terletak pada sel C5 atau pada kolom C baris 5, sebagai sel referensi absolut, yang menjadi faktor pengali untuk jumlah hari kerja, tidak dikunci, sehingga pada sel E9 sampai sel E12, faktor pengali upah per hari tidak merujuk pada sel C5, sebagai sel referensi absolut. Untuk memasukkan rumus yang benar, maka sel C5 harus dikunci terlebih dahulu, yaitu, dengan cara, menambahkan tanda dolar sebelum nama kolom C, dan sebelum nama baris 5. Kita letakkan pointer mouse pada sel E8, dan klik 2 kali, lalu arahkan pointer mouse sebelum nama kolom C, kemudian pada keyboard, tekan F4 sekali, dan Enter. Selanjutnya kita kopikan sel E8 ke sel E9 sampai sel E12. Letakkan pointer mouse pada sel E8, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu seleksi sel E9 sampai sel E12, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Kita perhatikan rumus atau formula pada sel E9, merupakan perkalian antara sel C5 dengan D9. Demikian juga pada sel E10, merupakan perkalian antara sel C5 dengan D10. Pada sel E11, merupakan perkalian antara sel C5 dengan D11. Dan pada sel E12, merupakan perkalian antara sel C5 dengan D12. Hal ini menunjukkan, sel C5 sebagai referensi sel absolut, tidak berubah atau tidak berpengaruh pada letak posisi sel, yang menjadi tujuan, yaitu sel E9 sampai sel E12. Agar lebih jelasnya, kita coba duplikasikan atau kopikan kembali, rumus pada sel E12 ke sel I15, di mana sel I15 merupakan total upah yang diterima Haris, dan hasilnya sama seperti pada sel E8. Kita letakkan pointer mouse pada sel E12, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu letakkan pointer mouse pada sel I15, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Terlihat rumus pada sel I15 berisi perkalian antara sel C5 dengan H15, dan juga hasilnya sama dengan nilai pada sel E8. Referensi sel semi-absolut. Referensi sel semi-absolut merupakan sel tertentu yang telah ditetapkan sebagai referensi bagi suatu sel lain, namun hanya berdasarkan salah satu posisi, yaitu kolom atau baris saja. Dengan kata lain, hanya posisi kolom atau posisi baris sel tersebut
yang tidak berubah atau dikunci. Sebagai contoh, kita akan membuat rumus atau formula dengan menggunakan referensi sel semi-absolut pada tabel iuran kesehatan dan ketenagakerjaan, di mana yang akan kita kunci dengan menggunakan tanda dolar adalah posisi kolom. Kita letakkan pointer mouse pada sel E6, ketikkan sama dengan, lalu arahkan pointer mouse ke sel D6, ketikkan tanda asterisk, lalu arahkan pointer mouse ke sel E5, lalu Enter. Kemudian arahkan pointer mouse ke sel E6, dan klik 2 kali, lalu letakkan pointer mouse sebelum nama kolom D, lalu pada keyboard, tekan F4 3 kali, sehingga tanda dolar hanya ada pada posisi sebelum nama kolom D, lalu Enter. Kemudian kita kopikan sel E6 ke sel F6. Letakkan pointer mouse pada sel E6, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu letakkan pointer mouse pada sel F6, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Kita perhatikan rumus atau formula pada sel F6, terlihat referensi selnya, adalah D6, yang ditandai dengan tanda dolar sebelum nama kolom D. Hal ini menunjukkan bahwa, kolom D, tidak berubah meskipun telah dikopi dari sel E6. Selanjutnya kita akan membuat rumus atau formula dengan menggunakan referensi sel semi-absolut, di mana yang akan kita kunci dengan menggunakan tanda dolar, adalah posisi baris. Sebagai contoh, pada tabel iuran kesehatan, kita letakkan pointer mouse pada sel E14, ketikkan sama dengan, lalu arahkan pointer mouse ke sel D14, ketikkan tanda asterisk. Lalu arahkan pointer mouse ke sel E13, lalu Enter. Kemudian arahkan kembali pointer mouse ke sel E14, dan klik 2 kali, lalu letakkan pointer mouse sebelum nama kolom E, lalu pada keyboard, tekan F4 2 kali, sehingga tanda dolar hanya ada pada posisi sebelum nama baris 13, lalu Enter. Kemudian kita kopikan sel E14, ke sel E15 sampai sel E16. Letakkan pointer mouse pada sel E14, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu seleksi sel E15 sampai sel E16, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Kita perhatikan rumus atau formula pada sel E15, dan juga sel E16, terlihat referensi selnya, adalah E13, yang ditandai dengan tanda dolar sebelum nama baris 13. Hal ini menunjukkan bahwa, baris 13, tidak berubah meskipun telah dikopi dari sel E14. Sekarang kita akan mengkombinasikan referensi sel semi-absolut, pada rumus atau formula. Sebagai contoh, kita gunakan tabel iuran kesehatan dan ketenagakerjaan, sebagaimana terlihat pada layar. Di mana rumus atau formula pada sel E6, akan kita kopikan ke sel-sel yang lainnya, sehingga besarnya iuran, hasilnya akan sesuai. Kita letakkan pointer mouse pada sel E6, ketikkan sama dengan, lalu arahkan pointer mouse ke sel D6. Kemudian letakkan pointer mouse sebelum nama kolom D, kemudian pada keyboard, tekan F4 3 kali, sehingga tanda dolar berada sebelum nama kolom D. Setelah itu ketikkan tanda asterisk, dan arahkan pointer mouse ke sel E5, kemudian letakkan pointer mouse sebelum nama kolom E, lalu pada keyboard, tekan F4 2 kali, sehingga tanda dolar berada sebelum nama baris 5, kemudian Enter. Kemudian kita kopikan sel E6, ke sel E6 sampai sel F10. Letakkan pointer mouse pada sel E6, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu seleksi sel E6 sampai sel F10, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Maka besarnya iuran telah sesuai dengan yang ditetapkan, untuk masing-masing nama karyawan, yaitu 1% dari gaji pokok, untuk iuran kesehatan, dan 3% dari gaji pokok untuk iuran ketenagakerjaan. Demikian, tutorial Excel tingkat dasar bagian ke-11 ini, dengan materi mengenai memahami jenis referensi sel pada Excel. Mohon untuk subscribe, like, share dan komen.